Halo, ketemu lagi. Kali ini saya mau membahas hal terkait menghujat kepolisian di media sosial dapat memiliki dampak yang serius baik bagi individu yang menghujat maupun bagi institusi kepolisian itu sendiri. Ini pastinya saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum. Dampak bagi individu, yakni adanya hukuman pidana yang bisa terjadi karena kita memiliki aturan berkaitan dengan hal ini dan hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara. Kemudian ada dampak psikologis, menghujat orang lain di media sosial, termasuk kepolisian dapat memicu emosi negatif seperti amarah dan kebencian. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental individu, membuat mereka merasa tidak tenang dan sulit untuk hidup damai. Kemudian juga ada kerugian sosial, menghujat kepolisian di media sosial dapat merusak reputasi individu dan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kemudian apa sih dampak bagi institusi kepolisian? Adanya kerugian citra, karena ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan mempersulit tugas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dapat juga terjadi yang namanya meningkatnya ketegangan, karena hal ini dapat memicu konflik dan juga kekerasan. Kemudian terjadi juga kesulitan untuk menjalankan tugas karena ini bisa membuat polisi merasa tertekan dan sulit untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi penting untuk bersikap bijak. Jadi saat berinteraksi di media sosial, penting kita perlu bersikap kritis namun bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Menghindari tentunya ujaran kebencian terhadap siapapun tanpa terkecuali termasuk kepolisian. Kita harus menghormati institusi ya, karena institusi kepolisian adalah salah satu bagian penting dari sistem keamanan dan ketertiban di Indonesia. Menghujat kepolisian di media sosial memiliki dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun bagi institusi kepolisian. Jadi kita perlu sekali lagi bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di bidang atau di media sosial. Berikut beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai menghujat kepolisian. Melecehkan dan menghina institusi kepolisian. Misalnya, polisi itu tidak berguna, tidak dapat membantu saya. Polisi itu hanya melindungi golongan tertentu. Tidak profesional gitu ya, menyebarkan informasi palsu. Kemudian polisi telah melakukan suatu tindakan yang menekan dan sebagainya, terlibat hal yang ilegal gitu, atau menggunakan kata-kata kasar gitu ya, polisi ini begini dan sebagainya, atau membuat konten yang mengancam dan menghasut kekerasan. Harus kita lawan, harus kita serbu. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa kebebasan ekspresi itu memiliki batasan. Menghujat kepolisian dapat dianggap sebagai ujaran kebencian dan tentunya itu adalah pelanggaran hukum. Contoh, ada beberapa kasus konkret yang pernah terjadi. Kasus AAD, ini seorang satpam di daerah Sumatera Utara ditangkap polisi karena status di Facebook yang dianggap menghina kepolisian. Kemudian kasus A dan S di Tarakan, seorang PNS dan seorang satpam di Tarakan dianggap karena status di media sosial yang dianggap menghina Polri dan mengandung ujaran kebencian. Kasus H di Mamuju ditangkap karena unggahan juga di Facebook dianggap melecehkan institusi kepolisian. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa menghujat kepolisian di media sosial dapat berujung pada proses hukum. Yang tadi saya sebutkan ya sebagai catatan itu hanya ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk menghasut atau untuk memprovokasi. Jadi penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, hindari menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan informasi palsu. Demikian penjelasan dari saya.